Selamat siang, salam sejahtera. Saya Ferry Catur Ida Wijaya. Saya mengajar di SMA Negeri 6 Palangkaraya. Mata pelajaran di SMA adalah Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran untuk memperkuat tugas UKIN PBG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 2. Dan kali ini saya akan mengangkat tema Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan tema Dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain di kelas 12. Mohon masukan dan saran dalam saya melakukan pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, terima kasih hari ini kita dikasih jadwal memang dalam pelajaran. Di jadwal kita belajar agama Katolik ya. Seperti biasa kalau agama Katolik kita harus keluar dari kelas ya, karena kelas kita dipakai oleh yang agama yang lain, agama Islam dan agama Kristen di musola ya. Yang Islam di musola, yang Kristen di kelas. Kita di lab ini, tapi tidak apa-apa, tapi kita akan belajar bersama. Nah, sebelum belajar Bapak mau mengabsen dulu. Semua hadir ya, 4 orang ya. Siapa nih? Marcelo, Ucok, sama Ina, sama Desti ya. Hari ini dengan semangat kita tetap semangat dalam belajar. Nah, temanya hari ini adalah di sana terlihat dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain ya. Materi ini di kelas 12. Nah, tentu ini bagian dari tema keragaman dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini kelas 12, sebentar lagi mau terjun ke masyarakat. Nah, jadi kalian harus memahami ini sebagai pelajaran untuk bekal kalian dalam hari. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Bisa Ina memimpin doa? Baik. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, kebaiknya kepada dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamu lah segala kita bersembah, sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati dan melalui berbagai cara Engkau memahirkan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntut para penganutnya sampai kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menghidupkan kita dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ina sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik. Seperti Bapak katakan tadi, mau kita materi kita adalah dialog antar umat beragama. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian kita peserta didik diharapkan mampu membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama dan kepercayaan lain dan mengetahui sebab akibat terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat serta mampu melaksanakan tugas dan upaya membangun toleransi antar umat beragama ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Lalu kriteria pencapaian itu memahami tentang sebab akibat terjadinya kasus intoleransi antar umat beragama di masyarakat, lalu memahami tentang toleransi hidup antar umat beragama di Indonesia. Dan peserta didik mampu melaksanakan tugas dan upaya membangun toleransi antar umat beragama. Lalu peserta didik juga mampu memahami ajaran atau pandangan Gereja Katolik terhadap agama-agama dan kepercayaan lain di Indonesia menurut Nostra Aetate artikel 3 ya. Itu dari kriteria capaian tujuan pembelajaran. Nah, kaitan dengan kita kan sudah kurikulum merdeka. Profil Pancasilanya yaitu kaitan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakal mulia dan bergotong royong. Indikatornya itu memahami dan membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama ini ya, dan kepercayaan lain, dan apa itu? Mempunyai kemampuan untuk melakukan
kegiatan secara bersama-sama dan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dalam gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Gitu ya. Itu kita harus mengkaitkan dengan profil pelajar Pancasila karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Nah, kita sudah diawali dengan doa ya tadi ya. Sudah siap semua, salam lalu. Nah, nih ada pertanyaan memantik katanya gitu ya. Pertanyaan memantik itu pertanyaan yang kalian harus jawab secara spontan. Apakah pernah berdialog dengan antar umat beragama dan kepercayaan lain? Pernah. Pernah ya, pernah, pasti pernah. Karena dalam kelas kalian itu ada agama apa? Kristen, Islam, ada agama Hindu ya. Gitu. Dan kita Katolik ya. Pasti kalian pernah berdialog ya, berdialog dengan mereka. Ya, saya yakin Bapak. Lalu sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana melaksanakan dialog antar umat beragama dan kepercayaan lain? Bagaimana? Nah, berbicara pasti satu bangku kan 2 orang tuh dengan temannya agamanya apa? Islam. Nah, berkomunikasi kan si siapa nih? Cocok gitu ya dalam berkomunikasi pasti pernah namanya itu melaksanakan dialog antar umat beragama. Meskipun yang didialogkan tidak harus tentang agama, ada sesuatu ya. Itu tentang itu ya. Nah, untuk memahami itu kita mau melihat dulu video. Bapak ada video yang akan Bapak tampilkan di sini untuk melihat ya, di videonya di YouTube ada. Ini Bapak akan buka di sini dan Bapak sudah downloadkan. Kita akan lihat sama-sama video ini ya dari itu. Romo Andreas Subukti ya, Romo betul. Intinya komunikasi. Sudah yang melihat itu ya, itu tentang apa? Dialog antara seorang pastor dengan seorang ustadz ya. Terjadi namanya komunikasi, dialog. Ini nanti bisa dilihat nanti linknya sudah Bapak kirim di grup ya. Jadi bisa dilihat apa yang dibicarakan mereka. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh interaksi antara seorang yang berbeda agama lalu menjalin komunikasi dengan dialog. Ada satu video lagi yang harus kita saksikan. Jadi Bapak nanti menjelaskan sedikit tentang materinya. Ini kalian semua bisa melihat perbedaannya. Nah, lihat.
masuk dalam perbuatan seperti ini. Jadi dalam pertanyaan tetapi saya beri beberapa satu pertanyaan pembukaan penting untuk kita lihat bersama. Bagaimana pandangan gereja Katolik tentang toleransi antara agama atau antara umat agama. Kalau saudara gereja Katolik berpandangan bahwa harus ada toleransi yang tegas dan benar. Ini dua kata yang penting. Tegas dan benar apa maksudnya? Tegas dan benar itu kemudian muncul di dalam ajaran resmi gereja Katolik, yaitu sikap mengakui dan menghormati agama lain. Bukan karena ada kesamaan dengan agama Katolik, melainkan karena ada perbedaan dari sisi kitab suci, dari sisi ajaran atau spiritualitas yang kita katakan begitu. Lalu dari sisi tradisi dan tata upacara serta simbol-simbol yang melekat dalam ajaran agama masing-masing. Kita ambil simpel saja ya sebagai perbandingan antara agama Katolik dan agama Protestan. Sama-sama percaya pada Kristus, tetapi kitab suci tidak persis sama. Kemudian ini tidak bisa berbicara tentang isi kitab suci yang berbeda. Itu ada bagian-bagian yang berbeda atau isi pandangan teologis. Maka gereja Katolik merumus tentang bagaimana orang Katolik harus hidup berdampingan dengan saudara-saudara yang berbeda agama dengannya. Atas dasar itulah maka gereja Katolik dalam ajaran tentang toleransi sangat tegas melangsungkan berdiskusi, entah itu di tingkat yang biasa-biasa atau bahkan tingkat ilmiah tentang apa tentang teologi atau isi kitab suci dengan umat beragama lain. Karena sudah pasti akan bertabrakan seperti yang akan Anda saksikan dalam video ini. Di dalam Alkitab banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Sementara Yesus menerima tadi 5.000 orang. Benar, kan 5.000 itu kan halo. Sekarang kan lihat Markus pasal 19. Saya tahu apa orang yang memberi kesaksian berapa orang. Yang berarti yang kena angkat di Markus berapa orang. Makanya kalau sebentar saya nggak salah ada 500 orang. Markus itu ada keterkaitan dengan kitab-kitab lain tidak? Iya, itu hanya 2 orang itu, Paulus. Anda jangan itu ya sekarang coba saya tanya menurut Markus 19 yang memberi kesaksian Yesus naik ke langit 11 orang atau orang yang percaya. Jadi perdebatan ya. Kita dengar penjelasan masuk. Ya. Saya pastikan bahwa yang ada dalam video ini bukan umat Katolik, apalagi pastor Katolik. Mengapa? Karena pedoman pastoralitas agama dan misi gereja Katolik di seluruh dunia itu sama. Apa isi dari pedoman pastoralitas agama dan misi gereja Katolik di seluruh dunia? Pedoman pastoralitas agama sebagaimana yang diajarkan dalam gereja Katolik adalah membangun peradaban dunia yang lebih beradab dan lebih manusia dalam keanekaraan budaya dan keragaman beragama. Apa artinya saudara? Artinya gereja Katolik mau katakan bahwa agama dan kitab suci urusan umat agama masing-masing. Dia urusan dari setiap kebenaran. Dan tentunya ajaran, kebiasaan, tradisi yang berbeda dan sama sebagai ajaran gereja bukan buah dari penghayatan itu. Itu tentang gambaran bagaimana dua perbandingan dialog antara yang video satu tadi dengan video ya. Nah, jadi sudah melihat ya dengan pertanyaan sekarang. Nah, ada pertanyaan. Bapak menjelaskan dikit. Dialog dari tadi itu dialog. Dialog itu dari bahasa Yunani yang berarti dialogus. Itu apa artinya? Berbicara. Nah, bicara. Ini bahasa bahasa ya ini. Dalam dialog antar umat beragama perlu keterbukaan dan pengertian. Kepentingan dialog perlu dipahami dalam dan ditempatkan dalam kerangka mengupayakan kerukunan dan bersama antar keluarga dan tercapainya perbedaan nasional. Ya. Sekarang makna itu apa sih maknanya? Itu apa?
dan dapat mendorong orang untuk lebih memahami agamanya. Dapat mendorong untuk orang lebih memahami agamanya secara lebih tepat dan jernih, ya. Lebih tepat dan jernih. Agamanya lah ya, bukan agamaku. Jadi kamu berdialog itu maksudnya bukan itu ya, bukan mengajari orang lain, tapi bagaimana dia memahami agamanya sendiri. Menurut orang, menuntut orang untuk mau mendengarkan atau mau mempertimbangkan dan mau menghormati pandangan yang lain, ya. Tidak, ini yang penting ya. Ya, yang ketiga itu apa? Tidak Bertujuan untuk mempertobatkan pihak lain ke dalam Nah, tidak untuk bertujuan mempertobatkan pihak yang lain. Jadi kamu berdialog dengan orang, nggak perlu orang lain harus ikut agama kita, ya. Itu tentang ini ya, wujud juga begitu. Nah, ada wujud-wujud dialog juga ada di sana. Nah, ada dialog kehidupan. Nah, ini yang sering kalian. Dialog kehidupan itu adalah diperuntukkan bagi semua orang dan sekaligus merupakan level dialog yang paling mendasar. Contohnya itu apa? Bertegur sapa, bergaul, saling dan saling membantu satu sama lain. Nah, ini sudah kalian laksanakan ini di sekolah, kelas. Sudah bertegur sapa. Ada yang tidak bertegur sapa dengan temannya yang berbeda agama? Tidak ada. Ya. Ini sudah yang level yang paling mendasar itu sudah kalian lakukan ya. Jadi saya yakin Bapak yakin kalian sudah melaksanakan dialog kehidupan. Tidak hanya di sekolah, di masyarakat. Si Ina, tetanggamu agamanya apa? Kristen. Bertegur sapa? Bertegur sapa. Cok, tetanggamu agamanya apa? Kristen. Bertegur sapa? Bertegur sapa. Ya, begitu. Jadi meskipun berbeda, mesti bertegur sapa. Lalu dialog karya. Ini dialog karya ini kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan para pengikut agama-agama lain. Sasaran yang dicapai yakni pembangunan manusia dan peningkatan martabat manusia. Seperti contohnya bersama dalam kegiatan sosial karitatif dan sebagainya itu ya. Tujuannya begitu. Nah, ini yang penting nih. Dialog pengalaman iman atau pengalaman keagamaan. Dialog ini lebih tinggi daripada dialog yang sebelumnya tadi. Dimaksudkan untuk saling perkaya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing. Pernah diajar berdialog tentang itu? Berdiskusi gitu ya? Ya. Selama kalian menganggap bahwa kalian bisa bertanggung jawab mana? Ya dijawab. Gitu ya. Tapi dengan catatan dengan tidak bertujuan untuk seperti dalam video tadi kan? Dia berkeras dengan agamanya, pemahamannya. Gitu ya. Tidak bisa ketemu ya. Jadi saling harus keterbukaan penting. Nah, ini tentang itu ya, dikira ini tentang dialog. Lalu tentang ini ada hambatan-hambatan. Nah, ini hambatan-hambatan yang biasanya muncul dan dirasakan dalam mengadakan dialog antar umat beragama ditinjau dari beberapa aspek antara lain aspek tokoh historis, ya, fanatisme dan sofiisme, pemeluk agama yang kurang setia terhadap tokoh historis yang diikutinya, sehingga beranggapan bahwa tokoh yang satu lebih unggul daripada tokoh yang seolah-olah mereka ini berasal dari Allah yang ingat. Allah dalam khususnya di Indonesia ya, kita tetap berpedoman pada apa bersama? Sila pertama satu ya, Tuhan mereka dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Dan ini sama sebenarnya, bukan Allah yang lain, dia berbeda gitu ya. Lalu ada proses pembodohan yang terjadi dalam kaderisasi dan propaganda dari pemuka agama kepada para kader dan pemeluk agama, sehingga mereka tidak memperoleh informasi yang benar dan utuh tentang tokoh historisnya itu ya. Nah, ini di aspek dan tujuan itu ya, ini lalu kita mau lihat. Nah, ini Yesus ya menjadi tokoh atau teladan dalam membangun dialog antar umat beragama atau dengan pihak lain. Dalam dialog antar umat beragama sesungguhnya adalah forum bersama untuk memuji dan memuliakan Allah dan membangun kehidupan bersama. Nah, itu mendasari pada keadaan Yesus. Kita mau lihat Yesus dalam kitab suci. Nah, sikap Yesus terhadap orang bukan Kristen dan bukan Yahudi. Yesus
Apa katanya sana? Yesus mengasihi semua orang, baik yang memilih dia maupun yang tidak memilih, sebab kasih itu tidak memilih apalagi. Nah, Yesus gitu ya. Kalian mengikuti Yesus harus mengikuti itu ya. Tidak, tidak memilih, apalagi mengucilkan. Yesus menerima orang-orang berdosa yang selama ini dipandang sebagai pihak yang harus dikucilkan dan di pergaulan. Seperti contohnya itu apa? Kisah orang Farisi dan orang berdosa di dalam agama. Itu ada dalam kitab suci. Nanti kalian bisa lihat di kitab suci dan di dalam teks-teks tentang Yesus. Lalu Yesus menerima orang-orang yang hidup dalam kekerasan, bahkan dijanjikan akan bersama dia masuk dalam taman Firdaus. Di mana itu? Terdapat di Lukas. Apa itu? Di mana itu? Saat Yesus di kayu salib, dia menjanjikan gitu ya kepada yang bisa di sebelah itu ya. Gitu ya. Yesus juga menerima orang yang dipandang sangat hina oleh masyarakat, bahkan sikap Yesus itu menimbulkan banyak pertentangan. Itu dalam Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Yesus mulai perumpamaan tentang anak yang hilang, memberi pelajaran bahwa kesalahan seberat apapun kita harus menerima sebagai manusia dengan penuh kasih seperti Allah sendiri maha baik dan penuh kasih. Nah, ini di kelasmu pernah bermasalah dengan teman? Tidak bertegur. Pernah ini? Nah, ingat, Yesus mengajarkan untuk menerima apa ya? Kesalahan orang lain, ya, memaafkan. Jadi dia sudah memaafkan. Jadi ya kalau kita merasa ada salah dengan orang, ya kita Yesus mengajari kita seperti itu ya. Lalu Yesus juga tidak menghakimi dan menjatuhkan hukuman apapun kepada orang yang tertangkap telah berbuat zina. Ya. Itu dalam perumpamaan orang Samaria yang berhati, Yesus memberikan contoh kepada para muridnya bahwa untuk berbuat baik pada orang lain itu jangan memandang latar belakangnya ya, dan itu. Nah, lalu sekarang kita mau melihat pemahaman kita tentang dialog, dan Bapak minta kalian berdiskusi untuk menjawabnya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jawab. Cek. Nah, ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Pertanyaannya. Nah, nanti di kelompok boleh Ina dengan si Anda aja. Ina dengan ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nanti kalian membicarakan tentang ini. Ada berapa pertanyaan? 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibutuhkan agar dialog antar umat beragama dapat berjalan dengan baik? Itu pertanyaan. Kedua, mengapa dialog antar umat beragama itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Lalu yang ketiga, bagaimana sikap antar umat beragama yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu yang keempat itu apa sih sebab terjadinya konflik? Lalu yang kelima, tuliskan langkah-langkah yang perlu diambil agar agama benar-benar menciptakan perdamaian dunia. Nah, sekarang untuk jawab itu Bapak membagi dalam 2 kelompok karena kita berempat. Ina dengan Desri di sini, si Ucok dengan Selo. Kalian berdiskusi, membicarakan ini tentang boleh berhadapan saja. Di sini di berhadapan, saling berhadapan. Kalian
kalian tulis nanti jawabannya. Soalnya lalu kalian tulis jawabannya. Diskusi ya, diskusi kelompok. Silakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan ini. Silakan dikerjakan. Dan nanti akan dipresentasikan di depan ya, di depan. Silakan. Baik, sudah 10 menit. Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi. Sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan hasil dari diskusi dari setiap kelompok. Saya persilakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Dari pertanyaan-pertanyaan sudah di Bapak di sini ya. Pertanyaannya dibaca sana apa pertanyaannya? Apa yang dibutuhkan agar dialog antar umat beragama dapat berjalan dengan baik? Peserta dialog harus menghargai pendapat peserta lain. Mereka harus bertoleransi dan membela hak yang lain. Mereka juga harus membuat baik kebaikan yang disampaikan oleh agama lain. 2. Mengapa dialog antar umat beragama itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Disinilah dialog antar umat beragama menjadi penting karena untuk menghindari penggunaan agama sebagai instrumen penyebab konflik atau kekerasan atas nama agama. Upaya untuk mencapai perdamaian bersama melalui dialog antar agama telah sedang dan kemungkinan akan terus berlanjut. 3. Bagaimana sikap antar umat beragama yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: menghormati adanya pernyataan hari besar keagamaan dari umat lain, tetap menjaga silaturahmi dengan tetangga, teman maupun rekan kerja yang berbeda agama, tetapi menolong orang lain yang tengah tertimpa musibah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kami dari kelompok 2 hendak melanjuti presentasi dari kelompok 1. 4. Apa penyebab terjadinya konflik agama? Jawabannya, adanya beberapa penyebab konflik antar umat beragam. 1. Mereka masih belum memahami agama atau menyimpang dari aturan atau ajaran agama masing-masing. 2. Masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. 3. Masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti keadaan yang ada. 5. Tuliskan langkah-langkah yang perlu diambil agar agama benar-benar menciptakan perdamaian dunia. Jawaban 1. Mencari kesamaan yang ada, bukan mencari perbedaan yang bersinggungan antar ajaran agama. 2. Berdialog dengan umat agama lain. 3. Toleransi. 4. Menghormati aturan dan pelaksanaan ibadah agama lain. 5. Sikap terbuka dan mau menerima ajaran agama lain. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali. Baik. Nah, kalian sudah mendiskusikan ya beberapa pertanyaan yang diberikan tadi, lalu sudah menjawab dengan berdasarkan hasil diskusi ya, Nah, itu adalah gambaran yang bisa kalian terima dalam tema dialog antar umat beragama ya. Jadi kalian sudah memahami. Nah, untuk lebih meyakinkan bahwa pemahaman kalian, nah sekarang sebagai penutupnya, Bapak mau melihat apa yang kamu dapatkan dari ini, dari materi dialog antar umat beragama. Dari Sel, apa yang kamu dapat dari materi ini? Saya jadi memahami kasus intoleransi beragama yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi memahami. Baik, cocok. Apa? Saya kamu memahami toleransi antar umat beragama dan harus menghargai agama-agama lain. Ya, betul. Harus toleransi dan harus menghargai agama lain. Baik, dari Ina, menurut kamu apa yang kamu bisa dapat dari materi ini?
tugas dan upaya dalam membangun intoleransi umat beragama. Ya, jadi kamu tahu tugas-tugasnya ya, bagaimana harus bersikap dan bertindak dalam membangun toleransi antar umat beragama. Desri, Memahami ajaran dari gereja tentang dialog agama yang seperti Yesus ajarkan. nah, ya sudah memahami berarti ya. Baik, saya kira Bapak bisa menyimpulkan atau bisa menemukan bahwa kalian sangat sudah memahami tentang materi tentang dialog antar umat beragama. Nah, baik, saya kira materi kita cukup sampai di sini dan nanti ada tugas yang akan Bapak kirimkan di grup WA. Jadi nanti diisi dan dalam pakai Google Form ya. Jadi diisi, coba kasih waktu mengisinya dengan refleksi. Pakai refleksi nanti bisa dikerjakan di rumah dan nanti hasilnya kita akan sampaikan di pertemuan. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan. Maka kita akan tutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa. Silakan salah satu siswa untuk maju ke depan. Kita tutup dengan doa. Siapa? Oh, ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan yang surga, terima kasih atas berkat dan kenyataan dari awal pelajaran kami hingga akhir. Sekarang kami akan kembali ke kelas kami masing-masing dan kiranya pelajaran ini dapat berguna bagi masa depan kami. Dalam Bapa dan surga yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak Tilo sudah membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pelajaran minggu depan dengan tema kekasan agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih.